Hai, kembali lagi di Liverpool TV Indonesia. Ada berita apa lagi ya dari tim kesayangan kita ini? Yuk kita simak sama-sama. Eits, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen pendapat kamu ya, Kops. Everton versus Liverpool, 17 Oktober 2020. Jalannya pertandingan. Bertindak sebagai tim tamu, Liverpool langsung menekan sejak menit pertama. Laga baru berjalan 3 menit, Sadio Mane sudah berhasil membobol gawang Jordan Pickford. Mane yang menerima umpan dari Robertson dan tidak terjaga, menyambut bola dengan tendangan kaki kanan. Skor 1-0 untuk Liverpool. Everton menyamakan kedudukan pada menit ke-20 lewat Michael Keane. Liverpool mendapat peluang emas pada menit ke-25 lewat tendangan bebas Trent Alexander-Arnold. Namun, tendangan bebas kaki kanan Alexander-Arnold masih bisa ditepis oleh Pickford. Mane hampir mencetak gol keduanya dalam laga kontra Everton pada menit ke-34. Namun, tendangan kaki kanan Mane dari dalam kotak penalti masih sedikit melebar di sisi kiri gawang Pickford. Skor sama kuat 1-1 tetap tidak berubah hingga turun minum. Henderson hampir mencetak gol untuk Liverpool, tepatnya pada menit ke-48. Namun, tendangan kaki Henderson dari luar kotak penalti masih melambung tipis di atas mistar gawang. Kedua tim saling bergantian berusaha mencetak peluang untuk dikonversi menjadi gol hingga menit 60. Liverpool akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-72 lewat bintang mereka Mohamed Salah. Skor 2-1 untuk Liverpool. Gol Mo Salah ke gawang Everton ini merupakan gol ke-100 penyerang asal Mesir tersebut di Liverpool. Everton kembali berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-81 lewat Dominic Calvert-Lewin. Liverpool berhasil memanfaatkan keunggulan pemain setelah Richarlison diusir dari lapangan pada menit ke-90 usai menerima kartu kuning kedua. Jordan Henderson sempat mencetak gol ketiga Liverpool pada menit ke-90 plus 2. Tapi gol tersebut dianulir karena Mane terjebak offside terlebih dahulu. Mohamed Salah. Kombinasi bakat, sikap, dan latihan keras. Mohamed Salah merupakan salah satu pemain Liverpool yang sudah tampil cukup baik di awal musim 2020-2021 ini. Dia tetap mencetak gol-gol penting meski permainan The Reds belum maksimal. Salah pun hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menggenapi total 100 golnya untuk Liverpool. Dan dia bisa melakukannya pada duel kontra Everton Sabtu malam 17 Oktober. Capaian Salah ini terbilang impresif, terlebih dia baru 3 tahun bermain di Liverpool. Winger Mesir ini merupakan salah satu pembelian terbaik Jurgen Klopp. Kini Klopp pun bicara soal performa apik Salah. Gemilang karena bakat atau kerja keras. Kombinasi. Menurut Klopp, Salah adalah contoh pemain yang bisa mencapai level top karena punya bakat murni yang dipadukan dengan kerja keras. Dia tahu Salah berbakat, tapi bakat saja tidak akan cukup untuk sepak bola profesional level top. Semua pemain yang ada di luar sana adalah campuran dari hal-hal ini, kata Klopp di laman resmi Liverpool FC. Tentu ada banyak bakat alamiah, tapi itu saja tidak akan membawa Anda ke Premier League dan tidak akan membantu Anda meraih trofi di dunia sepak bola. Tanpa latihan, Anda tidak akan punya peluang. Anda harus melakukan satu latihan lagi, dan lagi, dan lagi. Itulah yang kami lakukan. Klopp pun membongkar bahwa Salah dan pemain-pemain Liverpool selalu berlatih ekstra tanpa instruksi. Itulah mental seorang pemenang. Itulah yang membedakan Salah dengan pemain-pemain lain untuk sampai di level top saat ini. Penjaga gawang Everton, Jordan Pickford, membuat pelanggaran keras pada Virgil van Dijk. Namun dia dinilai beruntung karena tidak mendapat hukuman atas aksi yang dilakukannya. Everton menjamu Liverpool pada pekan kelima Premier League 2020-2021, Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Laga Derby Merseyside ini digelar di Goodison Park. Liverpool memulai laga dengan baik. Sadio Mane yang baru sembuh dari COVID-19 membawa The Reds unggul pada menit ketiga.
Sadio Mane menyambar umpan yang dilepaskan Andy Robertson. Hanya saja setelah momen itu, Liverpool mendapat kabar buruk, sebab Virgil van Dijk mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan laga. Pemain asal Belanda ditarik keluar pada menit ke-10. Jordan Pickford beruntung. Virgil van Dijk mengalami cedera usai mendapat tackle brutal dari Jordan Pickford. Penjaga gawang Everton itu melakukan tackle pada kaki Van Dijk yang membuatnya terjatuh. Hanya saja, setelah melihat VAR, wasit memutuskan bahwa Van Dijk lebih dulu berada dalam posisi offside dalam momen itu. Sehingga, apa yang dilakukan Jordan Pickford tidak mendapat hukuman apapun. Phil McNulty dari BBC Sport menilai Pickford tidak tampil bagus. Kiper timnas Inggris itu dinilai beberapa kali membuat keputusan yang terburu-buru. Pickford pun lebih banyak melepas umpan panjang saat mencoba membangun serangan. Dia adalah mata rantai lemah dari kata Phil McNulty. Jelang penutupan bursa transfer lokal, Liverpool akan mengadakan cuci gudang. Liverpool diberitakan akan bergerak aktif di penutupan bursa transfer lokal. Mereka kabarnya akan melepaskan 5 pemain dalam waktu dekat ini. Pada musim panas ini, Liverpool cenderung pasif di bursa transfer. Mereka hanya mendatangkan Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara, dan Diogo Jota. Sementara mereka melepaskan 3 pemain di bursa transfer kemarin. Mereka adalah Adam Lallana, Dejan Lovren, dan Ryan Brewster. Goal International mengklaim bahwa Liverpool masih akan bersih-bersih jelang penutupan bursa transfer lokal Inggris. Mereka diberitakan akan melepaskan 5 pemain. Salah 2 pemain yang akan dilepaskan Liverpool adalah Harry Wilson dan Pat Woodburn. Kedua pemain muda ini adalah 2 pemain berbakat Liverpool. Mereka sudah beberapa kali terlibat di skuad utama The Reds. Keduanya rencananya akan dipinjamkan, di mana keduanya diminati banyak sekali klub Championship. 3 pemain muda selain Wilson dan Woodburn, ada 3 pemain muda lagi yang akan dilepas oleh Liverpool. Mereka adalah Nat Phillips, Liam Miller, dan Herbie Kane. Mereka kemungkinan besar akan dipinjamkan lagi. Beberapa klub sudah menanyakan ketiga pemain ini, dan Liverpool berharap bisa menuntaskan peminjaman ketiganya. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.